Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan siap maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Meski bukan anggota partai politik, popularitas dan elektabilitas Anies dalam sejumlah lembaga survei memang moncer. Anies juga dinilai menarik bagi parpol yang masih mencari pemimpin di 2024. Lantas, partai mana yang akan menyokong Anies maju di Pilpres mendatang? Teka-teki kemana arah langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pasca 16 Oktober mulai terkuak. Dalam wawancaranya dengan Reuters di Singapura, orang nomor 1 di ibu kota itu mengeluarkan pernyataan siap maju sebagai calon presiden 2024 jika ada partai politik yang bersedia mencalonkan dirinya. Anies juga mengatakan sejumlah lembaga survei menempatkan dirinya sebagai salah satu tokoh yang akan bertarung dalam kontestasi nasional pada Pilpres 2024. Memang, meski Anies Baswedan bukan kader partai politik, hasil sejumlah lembaga survei tak mengecewakan. Namanya selalu masuk 3 besar dalam hal elektabilitas keterpilihan sebagai Capres 2024 dengan angka di atas 15%. Namanya bersaing dengan Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sementara itu, pengamat politik Henry Satrio mengatakan meski Anies menjadi magnet di Pilpres 2024, ia tetap harus menjalin komunikasi politik dengan partai. Ya, Anies tidak punya kekuatan untuk jalan sendiri. Mau tidak mau, dia harus nunggu diajak. Tapi kan kalau nunggu diajak itu kan ada 2 cara kan. Menunggu, benar-benar menunggu, atau mendekati yang mau ngajak gitu kan. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh Anies Baswedan sekarang. Jadi walaupun kemarin menjawab pertanyaan wartawan, dia katakan dia siap sebagai calon presiden, maju sebagai calon presiden, tapi kan dia menambahkan itu bila partai politik yang mengusung. Jadi walaupun dia jadi magnet baru, tetap dia harus berkomunikasi dengan para partai politik yang punya tiket gitu. Jadi nggak bisa dia jalan sendiri, nggak bisa. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra merespons positif pernyataan Anies yang siap maju di kontestasi 2024. Namun Herzaki tak menjelaskan secara rinci apakah Anies masuk dalam kriteria Capres-Cawapres Partai Demokrat. Demokrat tentu menyambut baik karena bagi kami 2024 adalah tahunnya rakyat. Karena itu semakin banyak putra-putri terbaik bangsa yang ikut terlibat dalam kontestasi Pilpres 2024. Ini akan semakin baik karena akan semakin banyak pilihan bagi rakyat dalam menentukan calon pemimpinnya. Partai Demokrat misalnya kader-kader ingin mengajukan Ketua Umum Partai Demokrat Mas Ahaye sebagai salah satu capres atau cawapres dalam kontestasi 2024 nanti. Tetapi di luar itu, Mas Ahaye sendiri berdasarkan hasil Rapimnas menyampaikan bahwa sosok presiden, sosok capres, dan cawapres akan diusung oleh Partai Demokrat. Itu harus memiliki kriteria, integritas, kapasitas, elektabilitas, dan tentunya memiliki chemistry satu sama lain ya antara capres dan juga cawapresnya. Dan terakhir yang paling penting adalah semangat untuk mengusung perubahan dan perbaikan di negeri ini. Sebelumnya memang santer diberitakan sejumlah partai politik memperlihatkan minat mereka untuk mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024. Mulai dari Partai Nasdem yang menempatkan nama Anies sebagai salah satu bakal calon presiden di Rakernas Partai Nasdem, hingga Partai Keadilan Sejahtera yang dikabarkan siap berkolaborasi memajukan Anies sebagai calon presiden. Lantas, partai politik mana yang akan menjadi penyokong Anies maju di Pilpres 2024 mendatang? Tim TV One mengabarkan.
Dalam wawancara dengan media asing, Anies Baswedan melemparkan pernyataan siap maju sebagai calon presiden 2024 jika ada partai politik yang bersedia mencalonkan dirinya. Lalu apa makna dari pernyataan Anies Baswedan ini? Siapakah partai politik yang akan secara terbuka mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam pemilu 2024? Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Bang Willy dan Mas Burhan. Sore, kita. Iya, saya mau ke Bang Willy. Bang Willy, bagaimana sebenarnya Nasdem melihat pernyataan Anies Baswedan ini? Apakah bisa dikatakan ini terlalu terburu-buru? Ya, tentu kita harus apresiasi ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Anies, kesiapan beliau untuk maju berkontestasi itu penting sekali untuk memberikan konfirmasi. Pemimpin itu kan yang dipegang adalah konfirmasinya, adalah kesediaan, keberaniannya untuk mendeklarasikan diri tidak malu-malu. Ya. Itu yang menjadi modal pokok. Nasdem jauh-jauh hari sudah mendeklarasikan dari 3 nama itu, ada salah satunya adalah Anies Baswedan, yaitu menjadi keputusan Rakernas Partai Nasdem di bulan Juni kemarin. Jadi ini lebih gayung bersambut antara apa yang menjadi keputusan dari Partai Nasdem dengan statement Pak Anies kepada Reuters tersebut. Jadi ini botol ketemu tutup lah gitu. Jadi tinggal kemudian Nasdem melihat mana partai yang akan mengusungnya, dan kemudian kita tunggu pengumuman dari Ketua Umum Surya Paloh siapa yang satu nama yang akan dideklarasikan nanti oleh Partai Nasdem. Bang Willy, kalau melihat elektabilitas, kemudian tadi juga Bang Willy mengatakan bahwa botol ketemu tutup, artinya akan Anies ini akan dideklarasikan secara resmi dari Demokrat pada bulan November nanti, dari Nasdem maksud kami? Ya, dinamika masih terjadi. Hari ini Nasdem masih melakukan komunikasi politik yang intensif dengan beberapa partai. Belum mengerucut menjadi kesepahaman bersama. Dalam proses membangun koalisi itu, tentu kesepahaman ini harus dirajut untuk kemudian menjadi titik temu kesepakatan bersama. Jadi tidak bisa kawin paksa, Zira, antara partai politik yang akan mengusung dan antara partai dengan kandidat. Jadi ada 2 faktor penting di sana, antara kemisteri sesama partai pengusung dan kemisteri si kandidat dengan partai. Ini yang butuh intensitas yang cukup tinggi dilakukan dalam proses menuju pada proses akad nantinya, Sira. Oke, baik, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, Nasdem juga sudah mengeluarkan 3 nama, salah satunya Anies Baswedan. Tapi belum ada deklarasi resmi yang menyatakan bahwa mencalonkan Anies Baswedan. Apakah makna dari pernyataan Anies ini sudah masuk dalam kategori terburu-buru atau jangan-jangan memberikan kode juga? Saya kira tidak bisa disebut terburu-buru, kira, karena pertama kemungkinan besar 2024 yang akan datang capresnya tidak diumumkan seperti sebelum-sebelumnya, last minute. Jadi ada tendensi partai-partai akan mengumumkan calon presiden yang mereka akan usung lebih cepat dibanding pola yang terjadi sebelumnya. Yang kedua, Anies pertengahan bulan depan sudah selesai sebagai gubernur. Artinya sebagai pejabat publik, beliau sudah tidak lagi punya tanggung jawab kepada warga selain memikirkan jenjang karir berikutnya sebagai calon presiden. Jadi kalau kemudian disampaikan kesiapan ketika diwawancara oleh Reuters, menurut saya ini hanya mempertegas sinyalemen atau prediksi banyak orang sebelumnya yang mengatakan bahwa Anies Baswedan akan maju di 2024. Nah, pertanyaannya adalah kendaraan partai mana yang akan menyediakan atau membuka pintu buat Anies Baswedan. Nah, ini yang masih misteri. Baik, kendaraan partai politik mana yang kira-kira akan mengusung Anies Baswedan? Tentunya kita akan membahasnya usai jeda. Kabar Petang segera kembali.